Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 29 September 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Unquiet love. Dia merasa bahwa ini kayak cinta sepihak sekarang ya. Dan sekarang tuh dia mencoba untuk mencintai diri dia sendiri terlebih dahulu. Dia ingin mengekspresikan cintanya ke kamu karena di sini kamu adalah pasangan masa lalu yang memberikan dia kesan terbaik ya. Kamu adalah mantan terindah dia dan dia sadar dia masih memiliki cinta, perasaan cinta yang begitu dalam sama kamu. Cuman dia ngerasa kok kayaknya kamu sudah move on dari dia. Aduh, gawat nih, dia mulai mulai ketar-ketir nih. Dan aku lihat juga di sini kamu udah mencintai dirimu sendiri ya. Jadi mulai dia ketar-ketir, kamu benar-benar bisa pergi dari dia gitu. The Chariot. Ace of Swords, Two of Cups, Nine of Pentacles, Temperance, and Queen of Coin. Oke, dia masih terkadang masih masih bimbang ya, masih ragu dengan pemikiran dia mau datang lagi ke kamu atau enggak. Tapi aku lihat akan nanti ada masanya dia udah yakin ingin datang lagi ke kamu ya. Ketika dia udah membuat pemikiran dia yakin hanya kamulah orang yang dia tuju, maka dia akan segera datang. Karena dari dia masih suka apa ya? Suka ini salah paham ya, di hubungan kamu dengan dia, terutama ini dari perasaan dia, dia masih kadang suka salah paham sama kamu, kurang adanya kejelasan ya, masih ada yang mempengaruhi dia, akhirnya dia masih kurang kejelasan dan bingung terhadap kamu, terhadap hubungan ini, bahkan terhadap hubungan ini karena masih ada gonjang-ganjing atau isu-isu dari luar sana yang menjelek-jelekkan kamu. Dia masih mencoba untuk menselaraskan pikiran dia nih. Kamu itu orang yang seperti apa sih? Bener nggak sih kamu orang yang tepat untuk aku? Kayak gitu ya. Intinya dia masih berkelut dengan pikirannya, masih ada di dua pilihan di pikirannya, mau datang lagi ke kamu atau enggak. eh dan di sini juga dia masih punya perbedaan sudut pandang dengan kamu ya. Apapun itu, itulah kayaknya yang ngebuat kalian ini selalu bertengkar ya, selalu berbeda pendapat ya, karena baik kamu ataupun dia sudut pandangnya masih berbeda. Bahkan dia sampai sekarang pun karena masih masih sudut pandangnya itu masih beda lah dengan kamu. Apalagi di sini mungkin kamu ataupun dia kalau ngomong itu suka blak-blakan, suka nyakitin. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Dia masih juga kalau misalkan di sini dia yang kalau ngomong suka blak-blakan, dia lagi introspeksi diri, dan kalau di sini kamu yang blak-blakan kalau ngomong ya dia masih wanti-wanti itu. Kamu kalau misalkan dia datang, kamu bakalan marah-marah nggak nih sama dia? Pas bisa apa nyakitin dia nggak tuh omongan kayak gitu ya. Dan memang butuh eh apa ya, butuh 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 upaya yang cukup kuat ya bagi dia untuk melawan pikirannya, bisa eh kalau mau barengan lagi, mau kembali lagi sama kamu, dia butuh effort yang lebih dari melawan pikiran dia yang
masih bimbang, kemudian melawan isu-isu dari luar sana, ya omongan-omongan yang jelek tentang kamu harus dia lawan, terus itu dia juga harus melawan hatinya yang keras ya, untuk bisa menyelaraskan lah ya. Jadi saat ini tuh dia masih bimbang mau datang lagi ke kamu atau enggak. Ya, aku lihat di sini kalian memang sempat ya ngomongin tentang suatu komitmen pernikahan, pertunangan atau apapun itu intinya kalian ingin berkomitmen. Cuman di awal itu kalian memang dia ya terutama dia kayaknya semangat banget ingin berkomitmen dengan kamu tapi seiring berjalannya waktu perasaannya berubah tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba perasaan dia berubah terhadap kamu, dia merasa tidak cocok dengan kamu, eh akhirnya dia mengakhiri hubungannya dengan kamu. Dan salah satunya kenapa dia perasaannya berubah tiba-tiba ya karena dia melirik atau tertarik dengan yang lainnya gitu. Ya bisa jadi dia tergoda dengan yang lainnya atau mungkin udah berselingkuh dengan yang lainnya seperti itu. Jadi menyebabkan hubungan kalian hancur ya. Dan apa hubungan kalian ini banyak menyebabkan ketidakpuasan dari si dianya ya. Dia merasa tidak puas dengan hubungan kalian, terus juga hubungan kalian ini penuh dengan konflik, banyak sekali konfliknya, banyak sekali masalahnya. Jadi ya hubungan kalian nggak bisa bertahan lama kayak gitu. Tapi di sini sebenarnya di lubuk hati dia paling dalam dia masih pengen kok menjalin hubungan dengan kamu. Cuman dia masih belum bisa menyelaraskan antara eh apa pemikiran negatif dan pemikiran positif dia. Belum bisa dia satukan untuk mengambil satu keputusan. Dia masih bingung mau datang lagi ke kamu atau enggak. Karena situasinya yaitu tadi dia yang mengakhiri hubungan, dia yang membuat hubungan ini jadi kacau gitu ya. Kalian sudah berakhir dan semua ini juga gara-gara dia, kesalahan dia gitu. Jadi ada ada sisi masih egois ya dari si dianya, masih ada gengsi dari si dianya kayak gitu. Jadi dia harus melawan kegengsiannya juga salah satunya yang harus dia lawan untuk bisa bisa balikan sama kamu tuh. Dan sekarang dia melihat kamu tuh udah menjadi wanita karir ya, wanita yang stabil secara perekonomian. Bahkan di sini kamu sudah mulai memiliki suatu usaha baru ya untuk menstabilkan kehidupan kamu. Dan di sini setelah kamu udah menunjukkan value kamu, dia tahu itu kamu udah sukses ya, udah berhasil, udah punya usaha sendiri, punya pendapatan yang lumayan kayak gitu. Intinya kamu sekarang itu secara finansial itu bukan menjadi suatu masalah di kehidupan kamu. Di sini kamu menunjukkan power kamu. Di sini kamu menunjukkan power kamu, menunjukkan bahwa kamu akan lebih selektif lagi untuk memilih siapa orang yang pantas untuk memasuki kehidupanmu. Jadi kamu di sini nggak membiarkan siapapun untuk datang seenaknya, datang bahkan pergi seenaknya di kehidupan kamu. Jadi kamu di sini sudah menunjukkan power kamu. Nah, inilah yang membuat dia salah satunya tuh juga masih bimbang untuk datang ke kamu. Karena kamu sekarang udah berpower ya. Kamu bukan orang yang lemah lagi di sini. Jadi kamu menginginkan pasangan tuh yang memberikan kamu otoritas pada dirimu sendiri, pada kebebasan dirimu sendiri gitu. Karena di sini kamu udah merasa kayak ya mau punya pasangan ataupun enggak, kamu fine-fine aja hidupnya kayak gitu ya. Termasuk ke dia ada dia ataupun tidak di kehidupan kamu. Sekarang kamu udah berpower, kamu sudah punya penghasilan sendiri, kamu sudah punya usaha sendiri, kamu udah stabil secara finansial, nggak ada lagi yang nggak kamu butuhkan gitu, nggak ada lagi yang kamu butuhkan gitu. Jadi mau ada pasangan ataupun nggak ada pasangan, kamu fine-fine aja sekarang. Nah, inilah yang membuat dia ketar-ketir lagi, yang membuat dia masih bingung juga untuk mau datang lagi ke kamu.
Dan aku lihat kamu di sini juga ya, pengen itu punya pasangan yang bisa membantu kamu dalam usahamu nantinya gitu. Bisa kerjasama bareng-bareng untuk menyukseskan usahamu kayak gitu ya. Apalagi kalau di sini kamu itu perempuan, ya. Kalau kamu perempuan dia makin ketar-ketir. Wow, ternyata kamu adalah seorang wanita yang independen, yang berpower, yang sukses gitu, yang bisa berdiri di kakimu sendiri. Kamu tidak lemah, kamu tidak bergantung pada seseorang, bahkan terhadap pasangan pun kamu tidak bergantung. Makin ketar-ketir dia, makin takut, makin makin ragu dengan dia pengen datang lagi ke kamunya. Dan kenapa di sini perasaan dia itu masih sama kamu gitu, karena di sini ada temperance ya. Dia melihat bahwa kamu itu orang yang sederhana. Sederhana tapi tulus, karena kesederhanaanmu lah itu yang menunjukkan ketulusanmu. Walaupun kamu sekarang udah berpower, kamu udah independen, kamu udah menghasilkan uang sendiri gitu ya. Kamu tidak bergantung pada pasangan ataupun dengan siapapun di sini. Tapi kamu tetap menjadi orang yang sederhana. Inilah yang membuat dia masih cinta sama kamu. Dari kesederhanaanmu itulah menunjukkan ketulusan cintamu. Uh, jadi di sini dia melihat kamu itu enggak sombong gitu ya, enggak sombong. Dan aku melihat karena di sini ada temperance ya, hubungan kalian akan membaik kok gitu. Kalau kalian masih mau sama-sama untuk menjalin hubungan ya, karena the temperance ini artinya kartu pengobatan ya, kartu pengobatan. Jadi apapun masalah baik itu kesehatan ataupun keuangan ataupun percintaan yang bermasalah gitu, ini akan terobati, akan menjadi baik-baik saja gitu ya. Jadi ada kartu yang menunjukkan kartu keberuntungan lah ya untuk hubungan kalian. Jadi ini bisa kok kalau kalian masih mau sama-sama menjalin hubungan ya. Kalau kalian masih mau balikan, di sini akan diperbaiki kok hubungan kalian kayak gitu ya. Eh, se, Sebesar apapun masalah kalian, ini akan terobati, akan terselesaikan kayak gitu ya. Tapi asalkan kalian mau sama-sama bersatu kembali. Gitu. Kalau kalian nggak mau ya, ya ini cuma menjadi sebuah kartu temperance aja gitu ya. Eh, Akan menguntungkan bagi si kamu aja gitu ya. Ya, oke. Intinya temperance ini kartu yang baik ya, kartu yang baik untuk hubungan kalian. Nah, kalau dari kamu kan, kamu sekarang udah fine ya, kamu udah nggak peduli dengan hubungannya yang cinta-cintaan, apalagi dengan dia gitu, dengan dia. Jadi ini ada kemungkinan temperance ini akan disarankan untuk dia gitu. Kalau misalkan dia mau action ke kamu, kamu juga akan diluluhkan oleh eh, sang pencipta gitu ya, sang semesta gitu. Jadi hmm, harus dari dianya dulu sih, effort dulu ya, gerak dulu gitu. Ya, nanti juga kamu akan luluh. Aku lihat di sini. Masih ada kartu temperance. Ya. Sedangkan aku lihat di sini, dia ini orang yang sulit untuk berusaha, ya, sulit untuk menunjukkan action dia. Dia pengennya itu orang lain yang mengejar-ngejar dia, terus ya udah ucuk-ucuk kalian jadi gitu. Dia nggak mau menunjukkan usaha, dia nggak mau berusaha keras untuk mendapatkan suatu hubungan. Jadi dia pengennya dia yang diem, tapi dia yang dikejar-kejar. Jadi sulit ya kalau kamu masih mengharapkan orang ini. Nah, Queen of Coin ini juga menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan dari si dia. Dia sedang merasakan perasaan lelah ya, perasaan lelah dan ketidakmampuan dia untuk menerima situasinya atau situasi keadaan dia sekarang. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan dia sekarang ya, aku lihat dia belum bisa menerima itu.
ya mungkin secara finansial dia belum stabil, kemudian karir dia juga nggak lagi baik-baik aja, kemudian ngelihat situasi kamu kok kayaknya sudah mapan, sudah baik-baik aja, dia tertinggal jauh oleh kamu, makin nggak terima dia, makin makin insecure dianya, makin nggak percaya diri dia untuk datang ke kamu, kayak gitu ya. Intinya di sini eh, dia sedang apa ya, menyadarkan diri dia dulu ya, dia sedang memfokuskan pada diri dia memfokuskan pada diri dia terlebih dahulu, membuat diri dia bahagia dulu. Makanya di situ ada love yourself. Dia sedang mencoba untuk menenangkan hati dia, menenangkan kehidupan dia, memperbaiki kehidupan dia, menstabilkan semuanya, menstabilkan kehidupan dia di sini ya. Dan sebenarnya juga dia tanpa kamu itu ngerasa bosan ya, bosan, kemudian dia juga cemburu, dia merasa takut, nggak aman gitu ya. Uh, Kalau misalkan di sini uh, apa namanya, ada di dekat kamu gitu. Bukan berarti kamu itu sumber masalah, bukan. Tapi memang saat kemarin kalian menjalani hubungan tuh kok di awalnya aja semangat, tapi di ending-endingnya kok ngebosenin gitu ya, stuck mungkin hubungannya, entah karena kamu sibuk kerja, dia juga sibuk kerja, jadi kurang adanya perhatian. Makanya ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan dia nih, dia mau datang lagi ke kamu atau enggak, kayak gitu ya. Karena sebenarnya dia ini terjebak dengan kebiasaan antara kalian berdua ya. Jadi mungkin udah berulang kali nih kalian putus nyambung, tapi situasinya ya sama, gitu-gitu aja gitu, sama-sama saling sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kurang adanya perhatian, kurang adanya komunikasi. Ya jadi akhirnya berakhir lagi begini. Jadi ketika terakhir kali ini kalian berpisah, dia juga masih ragu untuk segera datang ke kamu. Yaitu dia takut nanti mengulang hal yang sama kayak gitu. Ya kamu sibuk kerja dan dia juga sibuk kerja, kurang ada perhatian lagi ya. Memang hubungan kalian itu ada perilaku posesif dan mendominasi ya. Ya, jadi kurang 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 adanya kenyamanan dalam berkomunikasi. Ya, jadi kurang adanya apa ya, fokus pada pasangan ya, fokus pada pasangan sehingga sulit gitu ya menjalin suatu hubungan yang memuaskan satu sama lain kayak gitu. Dan ya itu tadi ya, dia dia orangnya kurang percaya diri untuk apa ya, mengejar seseorang gitu ya, ya terutama mengejar kamu di sini, dia kurang percaya diri. Entah memang sifat aslinya itu dia nggak suka mengejar, tapi maunya dikejar, atau memang dia insecure dengan situasi dia sekarang ataupun yang kemarin. Kemarin dia tuh insecure ngelihat kamu kayaknya kamu itu orang yang stabil gitu ya, kamu orang yang sederhana, kamu orang yang stabil gitu, kamu orang yang nggak niko-niko, ya kamu fine-fine aja, sedangkan dia kok kayaknya banyak masalah kehidupannya gitu ya, jadi dia insecure. Banyak faktor lah ya, intinya di sini dia tidak mau berusaha, tapi maunya dia yang dikejar, terus tahu-tahu ya udah sukses gitu hubungannya. Gitulah intinya ya. Dia tidak mau memberikan upaya uh, untuk mendapatkan pasangan. Tapi kalau misalkan di sini kamu menunjukkan bahwa uh, memberikan kenyamanan ke dia gitu ya, dan kamu bisa mengimbangi dia, sebenarnya dia mau kok jalan sama-sama sama kamu mensukseskan hubungan. Cuma ya itu kemarin dia nggak ngerasa nyaman aja. Setiap dia menjalin hubungan sama kamu tuh ngerasa nggak nyaman, yaitu karena kamu sibuk kerja, dia sibuk kerja, kurang adanya komunikasi ya, terus juga hubungan kalian ini posesif, ada yang mendominasi hubungan. Nah, jadi kurang ngerasa nyaman gitu. Oke, inilah
uh, pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.